tahu siapa Imam, kan dulu ketua cabang FPI di Kresek, ketua DPC, mau naik ngalonin diri jadi bupati, mau naik ngalonin diri jadi bupati, nggak didukung oleh Imam FPI Banten, nggak didukung oleh Imam FPI Banten, nggak didukung oleh Imam FPI Banten, sakit hati, jadi begini, uring-uringan. Ya kalau udah begini sebetulnya nggak usah diajak debat lagi, saudara. Nggak bisa. Orang itu jadi kiai, jadi ulama harus munfatihus sadar. Dadanya, jiwanya harus terbuka. Kalau ada dalil yang lebih kuat, dia mesti terima. Kalau dalil dia yang terkuat, silakan dia yakini. Bukan terus dia katakan, walaupun ulama sedunia mengakui, saya tetap tidak mengakui. Siapa lu? Iya. Astagfirullahaladzim. Kan kita tahu siapa Imam, kan dulu ketua cabang FPI di Kresek, ketua DPC, mau naik ngalonin diri jadi bupati, nggak didukung oleh Imam FPI Banten, sakit hati, jadi begini, uring-uringan. Udah begitu aja dah. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jadi nasab ba'atwik sudah ditetapkan dengan kalau ada yang tidak mengakui nasab ba'atwik, berarti dia nolak ijma, sudah. Berarti dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui 4 sumber secara sepakat. Yang lain mereka berbeda pendapat, tapi 4 tidak ada perbedaan di antara Ahlus Sunnah: Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan kita Ahlus Sunnah ikuti ulama Ahlus Sunnah. Insya Allah akan selamatkan kita dunia akhirat. Ya, baik, karena itu saya mau tanya di akhir sekarang, semua cinta kepada para ulama, bahwa dan kompak cinta ulama, cinta habaib, cinta kiai, siap bersatu, siap bersaudara, siap bela kiai, siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela ba'alwi. Takbir. Tapi saya mau kasih nasihat sedikit, boleh? Boleh. Nah, tolong perhatikan baik-baik, saudara. Habaib, ba'alwi dzurriyyatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama warasatul anbiya. Jangan lupa tuh, saudara. Ini kedudukan sama-sama mulia nih. Ulama, kiai, pewaris Nabi. Turunan Nabi, keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi, Ahlul Bait Nabi mulia. Ulama yang merupakan pewaris Nabi mulia. Makanya ulama, kiai, dan habaib yang kedudukannya sama-sama mulia tidak boleh diadu domba. Betul? Siap bersatu. Takbir. Makanya kepada para habaib, khususnya yang muda-muda, saya ingin mengingatkan, hati-hati. Ini zaman penuh fitnah. Tolong habaib-habaib yang muda, jangan sengaja berbuat salah. Hati-hati. Dalam hal apapun, sedikit saja Anda berbuat salah, kesalahan Anda akan diekspos, saudara, di mana-mana. Akan dibicarakan, dan itu dijadikan modal untuk menghina semua habaib. Maka sekarang kita lihat mereka makin kurang ajar. Al-Imam Ubaidillah, saudara salafun saleh, dihina, saudara, Yahudikan. Nggak sampai di situ, saudara. Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Attas, saudara, dan muridnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dihina-hina, dikaki-maki. Maka saya minta tolong para habaib yang muda-muda, baik yang menjadi dai maupun yang nggak menjadi dai, kita ini turunan Nabi. Jaga akhlak kita, jaga sikap kita, jaga perilaku kita. Iya, kita memang bukan malaikat. Ada saja dosa yang kita lakukan, tapi jangan mujahir berfisik. Jangan kita tonjolkan itu kemaksiatan kita. Setiap orang punya dosa, setiap orang punya maksiat, termasuk pada para dzurriyyah Nabi, sudah. Mereka bukan malaikat, betul? Tapi saya minta kepada dzurriyyah Nabi semuanya, yuk kita jaga akhlak. Yuk kita jadi suri tauladan di tengah-tengah umat, sudah. Kita bisa dibanggakan oleh waktu kita
kiainya. Tolong saya minta tolong kepada para kiai. Ada kiai-kiai yang cintanya luar biasa kepada para habaib, yang cintanya mendarah daging kepada para habaib. Saking cintanya, kalau sahabat berbuat salah dia nggak tegur, dia takut. Tolong pak kiai, ini zaman fitnah. Kalau ada habaib oknum-oknum yang berbuat tidak baik, tolong dipegang, diluruskan, dinasehati, diperingatkan, jangan dibiarkan. Tolong. Disinilah perlu sinerginya ulama, kiai dan para habaib mendidik para keturunan Nabi sekaligus membina umat secara bersama-sama di mana-mana. Betul. Makanya saudara, saya ingatkan dan saya ingatkan juga umat, anak kiai-kiai kita itu saudara, hormati, hargai. Mereka tuh orang-orang mulia, dimuliakan Allah dan Rasulnya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan saudara. Ulama tuh saudara dibanggakan oleh Allah dalam Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama itu kebanggaan Allah, dihormati, diagungkan oleh Allah. Sama gitu yuk, mulailah sekarang ini. Hormati para kiai, hormati para habaib, hormati para ulama, sudah hormati para ba'alwi. Sudah, kiai-kiai kita cium tangannya, sudah cium tangannya. Itu sebagai etika adab menghormati para kiai kita. Jangan mengikuti Wahabi, cium tangan kiai katanya nyembah kiai, lalu menang. Tapi lihat itu saudara, itu anjuran ajaran. Makanya dulu saudara, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, saudara pernah bertemu dengan seorang sahabat. Ini sahabat sedang menunggang unta. Begitu Abdullah bin Abbas lihat, Abdullah bin Abbas yang sedang duduk langsung berdiri, langsung mendekat, saudara, kemudian langsung pegang daripada tali kekang kudanya, saudara. Kata sahabat, jangan kau ahlul bait Nabi. Jangan. Ibn Abbas bilang apa? Beginilah kami ahlul bait diajarkan oleh Nabi untuk menghormati para ulama, sudah. Ini sahabat langsung turun dari unta itu. Diambil tangan Ibn Abbas, dicium, sudah. Udah Ibn Abbas jauh lebih muda. Ditarik oleh Ibn Abbas, kamu dicium tangannya. Kenapa jangan begini? Kau guru kita, kau orang tua kita. Apa kata sahabat? Beginilah kami diajarkan oleh Nabi untuk menghormati keluarganya. Subhanallah. Lihat tuh kehidupan kita. Lihat tuh, udah diajarin tuh, jadiin contoh. Yang keluarga Nabi wajib untuk menghormati para kiai, para guru, para mu'allim, para ulama, wajib. Saudara, dan umat juga wajib untuk menghormati para kiai, para ulama. Begitu juga menghormati para keluarga Nabi Muhammad. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Ya, sebab begini, maaf saudara, saya sedih tatkala ada artis dangdut bicara bahwa Mbak Andi itu punya doktrin sesat. Jadi katanya Mbak Andi itu kalau berbuat maksiat nggak apa-apa. Saya bantah, saya tolak. Kurang ajar. Mbak Andi yang mana punya doktrin semacam itu? Kalau ada oknum di tengah Mbak Andi punya doktrin semacam itu, demi Allah, satu pun datu-datunya habaib, guru-gurunya habaib tidak pernah mengajarkan doktrin semacam itu. Kau dusta, kau bohong. Saya punya guru banyak habaib. Saya punya apa? Saya punya kakek di keluarga habaib. Sudah, semua mengajarkan kami dari kecil. Awas ya, kau habib keturunan lagi, awas kalau buat dosa. Ente buat dosa, dobah dosanya. Awas kalau nggak sholat. Awas, guru-guru kita kan habaib mengajarkan begitu. Itu doktrin ahlul bait. Itu doktrin habaib. Itu doktrin ba'alwi. Saya tidak mengkiri kalau ada oknum ba'alwi berbuat maksiat, dia bukan malaikat, tapi jangan langsung digeneralisir semua ba'alwi nggak benar. Wah repot dong. Kalau ada orang Jawa maksiat, terus apa kita mau ngomong semua orang Jawa ahli maksiat? Enggak dong. Kalau ada orang Banten bikin maksiat, apa boleh kita bilang semua
maksiat? Nggak boleh dong. Kalau ada orang Madura berbuat maksiat, apa boleh kita bilang semua Madura ahli maksiat? Nggak boleh. Di setiap suku, di setiap nasab pasti ada orang-orang berbuat maksiat. Tapi itu bukan doktrin mereka. Doktrin suku Jawa, doktrin suku Banten, doktrin suku Madura, saudara muhtaram, mereka mengenal toto kromo, tata krama, etika kehidupan. Tapi kalau ada oknum dari suku mereka berbuat maksiat, itu kesalahan si oknum. Tidak ada sangkut paut dengan sukunya, betul? Takbir. Kira-kira jelas tidak? Enak yang ngomong ini doktrin Pak Arwi, pahala lubungnya. Jadi sekali lagi, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya marah, saya cinta sama satukan kawan saya telepon, saya kasih tahu waktu Allah pertama kali bikin perayaan ngamuk, saya telepon. Dia tinggi. Ente jangan kejebak dengan persoalan nasab. Ente nggak ngerti nasab. Hati-hati, ini fitnahnya besar. Hati-hati, apalagi kami kan cinta. Anda ente cinta. Kalau kita mau tahu soal apa, yuk kita cari waktu kita ngobrol. Kita ngobrol sambil ngopi, sambil makan. Ente jangan terusin nih. Dia nggak terima, malah dia undang dedongkotnya. Ya terserah sudah. Dia mau terima silakan, nggak mau terima juga urusan mereka. Yang penting, saudara, wa ma alaina illa, kami nggak punya kewajiban kecuali menyampaikan. Nah, fitnah nasab ini memang berbahaya. Maka itu semua umat Islam hati-hati. Dan betul yang disampaikan Ki Sukran, udah jangan buang waktu kita bicara nasab lagi di depan sudah. Mudah-mudahan diskusi dialog hari ini di Rabitatul Alawiyah, saya minta yang hadir di sini nanti habis sholat zuhur ikuti. Karena Rabitah menyediakan waktu seluas-luasnya. Mau sejam, 2 jam, 3 jam, 5 jam, mau sampai malam, mau sampai besok, silakan. Dijamin keamanannya, kenyamanannya semua dijaga ya Tuhan. Nah, karena itu tolong Anda ikuti supaya Anda tahu ilmu nasab itu apa sih? Apa sih? Nah, ada yang tanya misalnya, Habib, kenapa sih soal nasab jadi geger begini? Sampai banyak kiai-kiai juga yang goyang gara-gara ini. Jawabnya saudara, ini teguran juga dari Allah. Selama ini hampir semua pesantren, hampir semua madrasah, hampir semua majelis taklim nggak ada yang ngajarin ilmu nasab. Sehingga begitu muncul persoalan nasab, umat bingung nanya ke kiai, kiai nggak bisa jawab. Karena memang nggak diajarkan, saudara. Nah, ini teguran, jangan sampai ilmu ini hilang. Terjadi peristiwa ini, teguran supaya apa? Perhatikan itu ilmu nasab, jaga itu ilmu nasab. Apalagi nasab keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau Anda tanya kenapa pakai apalagi? Sebab nasab keluarga Nabi berkaitan dengan hukum Islam. Di sana ada hukum al-kafaah bin nikah. Di sana ada hukum khumusul khumus, saudara, daripada ghanimah maupun faid. Saudara, nggak sampai di sana. Di sana ada hukum wajibnya mencintai mereka, saudara. Kalau kita nggak tahu siapa itu Habib, siapa itu bukan, kita nggak tahu di mana menempatkan kewajiban tadi, saudara. Jadi kenapa nasab ta'alluq begitu dijaga oleh para ulama? Bukan hanya oleh para habaib, ulama yang non habaib rame-rame menjaga nasab ta'alluq, saudara. Karena ada sejumlah hukum Islam yang berkaitan dengan mereka. Kalau hilang nasab mereka, maka hilang urusan syariatnya, saudara. Nah, jadi bukan nasab itu untuk tafakhur, untuk sombong-sombong, bukan nasab itu untuk kita membentuk tingkatan kasta-kasta di tengah masyarakat, bukan. Tapi nasab ta'alluq semata-mata hanya untuk menjaga syariat Islam yang berkaitan dengan mereka, saudara. Nah, itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Minta maaf kepada Kiai Sukran. Dan selama ini saya juga termasuk santrinya. Saya murid Kiai Sukran. Saya minta maaf kalau selama ini saya kurang berkhidmah, jarang-jarang datang ke pesantren beliau. Karena memang sebagaimana Kiai Sukran dulu muda, itu banyak sibuk ceramah di mana tempat. Saya juga sekarang hampir jarang di rumah Kiai. Keliling ke sana kemari meneruskan. Ini juga amanat beliau dan amanat Sohibul Haq. Dulu saya ingat benar, Rizek kata saya punya guru Sohibul Haq. Kalau sudah punya ilmu jangan sombong. Terus gali itu ilmu, terus itu belajar itu ilmu. Dan kalau diundang kemana tempat, ke kampung terpencil manapun, terima. Sebarkan itu
seluruh tanah air yang ada. Nah, ini yang kita jalankan. Selama saya masih kuat, selama masih sehat, insya Allah saya akan terus berdakwah keliling, naik turun gunung, turun sawah, ke kampung-kampung, kemana tempat untuk menjalankan amanat kami punya guru. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Doakan agar Kiai Sukron Makmun Allah kuatkan langkah perjuangan dakwahnya. Allah panjangkan umur dalam sehat walafiat, dalam taat dan ibadah serta husnul khatimah. Dan doakan saya juga agar saya juga mendapat hal yang serupa. Begitu juga untuk umat yang ada di sini. Dan akhirnya yuk kita mohon kepada Allah bibarakatul Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar guru kita Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatul jannah, dimasukkan ke dalam surga, diberikan kedudukan yang tinggi, duduk berdekatan dengan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala barik lakum wa yaghfir lana wa lakum jami'an wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Jazakallahu khairan ya karim. Terima kasih kepada semua dan mohon maaf kepada Tuan Guru Kiai Sukron Makmun kalau suara saya terlalu keras di samping saya punya guru, tapi memang kerasnya saya yang ngajarin dia juga. Karena saya ini di mana-mana ceramah baru lengkap niru saya punya guru. Dan kalau saya lembek-lembek digewer sama Kiai Sukron, diomelin saya bisa sama Kiai Sukron. Nah, terima kasih atas bimbingan beliau. Terima kasih kepada semua. Ada yang mewayakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadirin, kita ucapkan banyak ribuan terima kasih atas nasihat yang telah diberikan oleh Da'ilullah Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain bin Syah. Hadirin harap tenang dan duduk, kita akhiri. Ya kalau udah begini sebetulnya nggak usah diajak debat lagi, saudara. Nggak bisa. Orang itu jadi kiai, jadi ulama harus munfatihus sadar. Dadanya, jiwanya harus terbuka. Kalau ada dalil yang lebih kuat, dia mesti terima. Kalau dalil dia yang terkuat, silakan dia yakini. Bukan terus dia katakan, walaupun ulama sedunia mengakui, saya tetap tidak mengakui. Siapa lu? Iya. Astagfirullahaladzim. Kan kita tahu siapa imam. Kan dulu ketua cabang FPI di Kresek, ketua DPC mau naik ngalonin diri jadi bupati, nggak didukung oleh imam FPI Banten, sakit hati jadi begini, uring-uringan. Udah begitu aja dah. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jadi nasab Ba'atwik sudah ditetapkan dengan kalau ada yang tidak mengakui nasab Ba'atwik, berarti dia nolak ijma, sudah. Berarti dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah mengakui 4 sumber secara sepakat. Yang lain mereka berbeda pendapat, tapi 4 tidak ada perbedaan di antara ahlus sunnah: Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan kita ahlus sunnah ikuti ulama ahlus sunnah. Insya Allah Allah akan selamatkan kita dunia akhirat. Ya baik, karena itu saya mau tanya di akhir sekarang semua cinta kepada para ulama. Bawakan pembak cinta ulama, cinta habaib, cinta kiai. Siap bersatu, siap bersaudara, siap bela kiai, siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela ba'atwik. Takbir. Tapi saya mau kasih nasihat sedikit, boleh? Boleh. Nah, tolong perhatikan baik-baik, saudara. Habaib Ba'atwik dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama warasatul anbiya. Jangan lupa tuh, saudara. Ini kedudukan sama-sama mulia nih. Ulama kiai pewaris Nabi. Habaib turunan Nabi, keluarga Nabi, ahlul bait Nabi. Ahlul bait Nabi mulia. Ulama yang merupakan pewaris Nabi mulia. Makanya ulama
Ini zaman penuh fitnah. Tolong habaib-habaib yang muda, jangan sengaja berbuat salah. Hati-hati dalam hal apapun. Sedikit saja Anda berbuat salah, kesalahan Anda akan diekspos, saudara, di mana-mana. Akan dibicarakan dan itu dijadikan modal untuk menghina semua habaib. Maka sekarang kita lihat mereka makin kurang ajar. Al-Imam Ubaidillah, saudara, salafun saleh dihina, saudara, Yahudikan. Gak sampai di situ, saudara. Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Attas, saudara, dan muridnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dihina-hina, dikaki-maki. Maka saya minta tolong para habaib yang muda-muda, baik yang menjadi dai maupun yang nggak menjadi dai, kita ini turunan Nabi. Jaga akhlak kita, jaga sikap kita, jaga perilaku kita. Iya, kita memang bukan malaikat. Ada saja dosa yang kita lakukan, tapi jangan mujahir berfisik. Jangan kita tonjolkan itu kemaksiatan kita. Setiap orang punya dosa, setiap orang punya maksiat, termasuk pada para zuriyah Nabi, saudara. Mereka bukan malaikat, betul. Tapi saya minta kepada zuriyah Nabi semuanya, yuk kita jaga akhlak. Yuk kita jadi suri tauladan di tengah-tengah umat, saudara. Kita bisa dibanggakan oleh datuk kita, dibanggakan oleh Nabi kita sebagai keturunannya. Sallu ala Nabi. Dan kita juga yang kedua, kita minta kepada para kiainya, tolong, tolong, saya minta tolong kepada para kiai. Ada kiai-kiai yang cintanya luar biasa kepada para habaib, yang cintanya mendarah daging kepada para habaib. Saking cintanya, kalau sahabat berbuat salah dia nggak tegur, dia takut. Tolong Pak Kiai, ini zaman fitnah. Kalau ada habaib oknum yang berbuat tidak baik, tolong dipegang, diluruskan, dinasehati, diperingatkan, jangan dibiarkan. Tolong. Disinilah perlu sinerginya ulama, kiai, dan para habaib mendidik para keturunan Nabi sekaligus membina umat secara bersama-sama di mana-mana. Betul? Betul. Makanya saudara, saya ingatkan, dan saya ingatkan juga umat, anak kiai-kiai kita itu, saudara, hormati, hargai. Mereka tuh orang-orang mulia, dimuliakan Allah dan Rasulnya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan, saudara. Ulama tuh, saudara, dibanggakan oleh Allah dalam Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama itu kebanggaan Allah, dihormati, diagungkan oleh Allah. Sama gitu yuk, mulailah sekarang ini. Hormati para kiai, hormati para habaib, hormati para ulama, sudah hormati para ba'anwi. Sudah, kiai-kiai kita cium tangannya, saudara. Cium tangannya. Itu sebagai etika adab menghormati para kiai kita. Jangan mengikuti Wahabi. Cium tangan kiai katanya nyembah kiai, pala lu menyang. Tapi lihat itu, saudara, itu anjuran, ajaran. Makanya dulu, saudara, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, saudara, pernah bertemu dengan seorang sahabat. Ini sahabat sedang menunggang unta. Begitu Abdullah bin Abbas lihat Abdullah bin Abbas yang sedang duduk, langsung berdiri, langsung mendekat, saudara, kemudian langsung pegang daripada tarik kekang kudanya, saudara. Kata si sahabat, jangan, kau ahlul bait Nabi, jangan. Ibn Abbas bilang apa? Beginilah kami ahlul bait diajarkan oleh Nabi untuk menghormati para ulama, sudah. Ini sahabat langsung turun dari untanya, diambil tangan Ibn Abbas, dicium, sudah. Padahal Ibn Abbas jauh lebih muda, ditarik oleh Ibn Abbas, kalau dicium tangannya. Kenapa jangan begini? Kau guru kita, kau orang tua kita. Apa kata sahabat? Beginilah kami diajarkan oleh Nabi untuk menghormati keluarganya. Subhanallah. Lihat tuh kehidupan kita. Lihat tuh, udah diajarin tuh, dijadiin contoh. Yang keluarga Nabi wajib untuk menghormati para kiai, para guru, para muallim, para ulama, wajib. Saudara, dan umat juga wajib untuk menghormati para
para kiai, para ulama, begitu juga menghormati para keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Ya, sebab begini, maaf saudara, saya sedih tatkala ada artis dangdut bicara bahwa Mbak Andi itu punya doktrin sesat. Jadi katanya Mbak Andi itu kalau berbuat maksiat nggak apa-apa. Saya bantah, saya tolak. Kurang ajar. Mbak Andi yang mana punya doktrin semacam itu? Kalau ada oknum di tengah Mbak Andi punya doktrin semacam itu, demi Allah, satupun datu-datunya habaib, guru-gurunya habaib tidak pernah mengajarkan doktrin semacam itu. Kau dusta, kau bohong. Saya punya guru banyak habaib. Saya punya abah, saya punya kakek di keluarga habaib. Sudah, semua mengajarkan kami dari kecil. Awas ya, kau habib keturunan Nabi, awas kalau buat dosa. Ente buat dosa, double dosa ini. Awas kalau nggak sholat. Awas, guru-guru kita para habaib mengajarkan begitu. Itu doktrin Ahlul Bait, itu doktrin habaib, itu doktrin Ba'alwi. Saya tidak mungkiri kalau ada oknum Ba'alwi berbuat maksiat, dia bukan malaikat, tapi jangan langsung digeneralisir semua Ba'alwi nggak benar. Wah, repot dong. Kalau ada orang Jawa maksiat, terus apa kita mau ngomong semua orang Jawa ahli maksiat? Enggak dong. Kalau ada orang Banten bikin maksiat, apa boleh kita bilang semua Banten ahli maksiat? Enggak boleh dong. Kalau ada orang Madura berbuat maksiat, apa boleh kita bilang semua Madura ahli maksiat? Nggak boleh. Di setiap suku, di setiap nasab pasti ada orang-orang berbuat maksiat, tapi itu bukan doktrin mereka. Doktrin suku Jawa, doktrin suku Banten, doktrin suku Madura, saudara muhtaram, mereka mengenal toto kromo, tata krama, etika kehidupan. Tapi kalau ada oknum dari suku mereka berbuat maksiat, itu kesalahan si oknum, tidak ada sangkut paut dengan sukunya. Betul? Takbir. Kira-kira jelas tidak? Enaknya ngomong ini doktrin Pak Arwi, parah lumumnya. Jadi sekali lagi, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya marah, saya cinta sama kesatuan. Kawan saya telepon, saya kasih tahu waktu awal pertama kali bikin peringatan ngamuk, saya telepon. Dia hati-hati, ente jangan kejebak dalam persoalan nasab. Ente nggak ngerti nasab, hati-hati. Ini fitnahnya besar, hati-hati Gi. Habaib memintakan cinta, Anda mengente cinta. Kalau kita mau tahu soal habaib, yuk kita cari waktu kita ngobrol. Kita ngobrol sambil ngopi, sambil makan. Nanti jangan terusin nih. Dia nggak terima, malah dia undang dedengkotnya. Ya terserah sudah. Dia mau terima silakan, nggak mau terima juga urusan mereka. Yang penting, saudara, wa ma alaina illa, kami nggak punya kewajiban kecuali menyampaikan. Nah, fitnah nasab ini memang berbahaya. Maka itu semua umat Islam hati-hati. Dan betul yang disampaikan Ki Sukran, udah jangan buang waktu kita bicara nasab lagi ke depan sudah. Mudah-mudahan diskusi dialog hari ini di Rabitatul Alawiyah, saya minta yang hadir sini nanti habis sholat zuhur ikuti. Karena Rabitatul menyediakan waktu seluas-luasnya. Mau sejam, 2 jam, 3 jam, 5 jam, mau sampai malam, mau sampai besok, silakan. Dijamin keamanannya, kenyamanannya semua dijaga ya Tuhan. Nah, karena itu tolong Anda ikuti supaya Anda tahu ilmu nasab itu apa sih? Apa sih? Nah, ada yang tanya sama saya, Habib, kenapa sih soal nasab jadi geger begini? Sampai banyak kiai-kiai juga yang goyang gara-gara ini. Jawabnya saudara, ini teguran juga dari Allah. Selama ini hampir semua pesantren, hampir semua madrasah, hampir semua majelis taklim nggak ada yang ngajarin ilmu nasab. Sehingga begitu muncul persoalan nasab, umat bingung nanya ke kiai, kiai nggak bisa jawab. Karena memang nggak diajarkan, saudara. Nah, ini teguran. Jangan sampai ilmu ini hilang, terjadi peristiwa ini, teguran, saudara. Supaya perhatikan itu ilmu nasab, jaga itu ilmu nasab. Apalagi nasab keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ditanya kenapa pakai apalagi? Sebab nasab keluarga Nabi berkaitan dengan hukum Islam. Di sana ada hukum al-kafa'ah dan nikah.
Di sana ada hukum khumusul khumus, saudara, daripada ghanimah maupun faid. Saudara, nggak sampai di sana. Di sana ada hukum wajibnya mencintai mereka, saudara. Kalau kita nggak tahu siapa itu Habib, siapa itu bukan, kita nggak tahu di mana menempatkan kewajiban tadi, saudara. Nah, jadi kenapa nasab ta'alluq begitu dijaga oleh para ulama? Bukan hanya oleh para habaib, ulama yang non habaib rame-rame menjaga nasab ta'alluq, saudara. Karena ada sejumlah hukum Islam yang berkaitan dengan mereka. Kalau hilang nasab mereka, maka hilang yang urusan syariatnya, saudara. Nah, jadi bukan nasab itu untuk tafakhur, untuk sombong-sombong, bukan nasab itu untuk kita membentuk tingkatan kasta-kasta di tengah masyarakat, bukan. Tapi nasab ta'alluq semata-mata hanya untuk menjaga syariat Islam yang berkaitan dengan mereka, saudara. Nah, itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Minta maaf kepada Kiai Sukron, kalau selama ini saya juga termasuk santrinya. Saya murid Kiai Sukron. Saya minta maaf kalau selama ini saya kurang berkhidmah, jarang-jarang datang ke pesantren beliau, karena memang sebagaimana Kiai Sukron dulu muda itu banyak sibuk ceramah di mana tempat. Saya juga sekarang hampir jarang di rumah Kiai, keliling ke sana kemari meneruskan. Ini juga amanat beliau dan amanat Sohibul Haq. Dulu saya ingat benar, Rizik kata saya punya guru Sohibul Haq. Kalau sudah punya ilmu jangan sombong, terus gali itu ilmu, terus itu belajar itu ilmu. Dan kalau diundang kemana tempat, ke kampung terpencil manapun, terima, sebarkan itu ilmu ke seluruh tanah air yang ada. Nah, ini yang kita jalankan. Selama saya masih kuat, selama masih sehat, insya Allah saya akan terus berdakwah keliling, naik turun gunung, turun sawah, ke kampung-kampung, kemana tempat untuk menjalankan amanat kami punya guru. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Doakan agar Kiai Sukron Makmun Allah kuatkan langkah perjuangan dakwahnya. Allah panjangkan umur dalam sehat wal afiat, dalam taat dan ibadah serta husnul khatimah. Dan doakan saya juga agar saya juga mendapat hal yang serupa. Begitu juga untuk umat yang ada di sini. Dan akhirnya yuk kita mohon kepada Allah bibarakatul Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar guru kita Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatul jannah, dimasukkan ke dalam surga, diberikan kedudukan yang tinggi, duduk berdekatan dengan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala barik lakum wa yaghfir lana wa lakum jami'an wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Jazakallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Terima kasih kepada semua dan mohon maaf kepada Tuan Guru Kiai Sukron Makmun kalau suara saya terlalu keras di samping saya punya guru, tapi memang kerasnya saya yang ngajarin dia juga, saudara. Saya ini di mana-mana ceramah marwah Ibrahim Mekar niru saya punya guru. Kalau saya lembek-lembek digewer sama Kiai Sukron, diomel saya bisa sama Kiai Sukron. Nah, terima kasih atas bimbingan beliau. Terima kasih kepada semua. Ada yang mewajibakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadirin, kita ucapkan banyak ribuan terima kasih atas nasihat yang telah diberikan oleh Da'ilullah Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syah. Hadirin harap tenang dan duduk. Kita akhiri